Informasi selanjutnya, Saudara, gedung Basilea Convention Center di Serpong, Tangerang Selatan terbakar. Peristiwa itu terjadi pada Senin pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 3 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas call center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, Fandi, membenarkan adanya kebakaran di Basilea Convention Center. Kejadian pagi tadi sekitar jam 7:30. Fandi mengatakan saat ini petugas masih berusaha memadamkan kebakaran. Dari video yang tersebar, asap di gedung tersebut mengepul tinggi. Kondisinya sampai saat ini masih pemadaman dan ada 3 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan. Hingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Namun itu gereja kalau tidak salah yang terbakar. Penyebab kita belum tahu karena masih proses pemadaman. Basilea Convention Center itu merupakan gedung serbaguna yang memiliki gereja dan gedung pertemuan. Dan Saudara, TVRI serta seluruh pemirsa kembali mengucapkan terima kasih kepada para dokter dan juga tim medis yang saat ini tengah berjuang di garda terdepan untuk melawan COVID-19 dan juga menyembuhkan Indonesia. Untuk mengetahui informasi terkait dengan peta penyebaran COVID-19 di berbagai penjuru dunia, Anda dapat memindai QR Code yang ada di layar kaca televisi Anda menggunakan kamera smartphone. Demikian info terkini, kami akan kembali hadir 1 jam mendatang. Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Plastik merupakan salah satu benda yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Selain memiliki manfaat yang beragam, tahukah teman kalau plastik juga menyimpan dampak buruk bagi tubuh kita? Oleh karena itu, cermatilah tayangan video berjudul Dampak Plastik Bagi Kesehatan Kita sampai selesai. Kemudian, catatlah pertanyaannya. Untuk menjawabnya, kamu dapat berdiskusi dengan orang tua, saudara, atau mencarinya dari berbagai sumber. Plastik merupakan salah satu benda yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari alat makan minum, alat-alat tulis, hingga smartphone kita. Plastik digunakan secara luas di berbagai bidang, karena plastik merupakan bahan yang murah dan mudah diproduksi, tapi cukup kuat dan sangat mudah dibentuk. Nah, selain memiliki manfaat yang beragam, tahukah kalian kalau plastik juga menyimpan dampak buruk bagi tubuh kita? Plastik tidak menimbulkan efek negatif secara langsung bagi tubuh kita, jika digunakan sebagaimana mestinya. Contoh, kalian tidak akan mendapat efek negatif dari plastik ketika kalian duduk di atas kursi plastik, atau ketika kalian memegang sesuatu yang terbuat dari plastik. Tetapi, ketika bahan penyusun plastik, yaitu rantai polimer dan zat aditifnya masuk ke dalam tubuh, lama-kelamaan akan menimbulkan efek samping yang merugikan tubuh kita. Lah, emang gimana caranya plastik masuk ke dalam tubuh? Kita kan nggak pernah makan plastik. Kita tidak perlu memakan plastik untuk dapat terkontaminasi oleh polimer. Faktanya, apabila kalian tidak sengaja memakan potongan plastik, maka plastik tersebut hanya akan keluar dari sistem pencernaan tanpa sempat dicerna oleh tubuh. Terus, gimana caranya polimer bisa masuk ke dalam tubuh kita? Nah, sebenarnya banyak kebiasaan yang tidak kita sadari membuat plastik mudah mencemari tubuh kita. Contoh yang paling sering, kita membungkus makanan panas dengan plastik yang tidak sesuai, atau menggunakan botol plastik berkali-kali. Padahal, botol tersebut hanya didesain untuk sekali pakai. Ketika kita membawa makanan panas dalam kantong plastik, maka suhu panas dari makanan dapat mengurai rantai polimer dan zat aditif yang ada pada kantong plastik tersebut. Rantai polimer dan zat penyusun yang lepas dari plastik
bisa dengan mudah bercampur dengan makanan dan akhirnya masuk ke tubuh kita. Begitu juga dengan botol minuman sekali pakai. Banyak orang yang sering menggunakan botol sekali pakai secara berulang-ulang. Bahkan, tidak jarang mereka mengisi botol tersebut dengan air panas atau dengan cairan yang dapat menyebabkan penguraian polimer. Padahal, banyak pembungkus makanan dan botol minuman sekali pakai yang bahan penyusunnya bersifat karsinogenik serta genotoksik. Atau, dalam arti lain, bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan mutasi gen dan menyebabkan kanker. Loh, bentar-bentar. Bukannya banyak produk-produk plastik yang katanya food grade, aman untuk membungkus makanan panas, bahkan katanya bisa masuk microwave. Nah, jenis plastik sendiri sebenarnya beragam. Bentuk dan penggunaannya pun disesuaikan dengan jenis polimer penyusunnya. Jenis polimer plastik yang utama ada 7 macam, dan masing-masing dapat dikenali dari kode yang disebut dengan Resin Identification Code. Biasanya, kode identifikasi ini dicetak pada produk plastik berupa angka yang dikelilingi dengan 3 anak panah yang berbentuk segitiga. Contohnya, PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, dan lain-lain seperti ABS, akrilik, dan polikarbonat. Nah, dari 7 kategori plastik tersebut, ada 3 contoh jenis plastik yang paling sering kita gunakan, yaitu PET atau polyethylene terephthalate, biasa digunakan untuk botol air minum kemasan. Polystyrene biasa digunakan untuk wadah makanan sekali pakai. Dan LDPE atau low density polyethylene biasa digunakan untuk plastik kresek. Kode identifikasi ini sangat bermanfaat, karena dari kode ini, kita bisa menentukan jenis plastik apa yang aman digunakan sebagai tempat makanan dan minuman. Seperti plastik dengan kode resin nomor 4 dan 5, merupakan plastik yang paling cocok digunakan sebagai wadah makanan atau minuman dan dapat digunakan berulang kali. Sementara plastik dengan kode resin lainnya hanya direkomendasikan untuk membungkus makanan dalam jangka waktu pendek dan hanya dapat digunakan 1 kali saja. Setelah mengenal berbagai jenis plastik, kita haruslah lebih berhati-hati, karena ternyata penggunaan plastik akan berbahaya jika tidak sesuai dengan fungsinya. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk lebih memperhatikan jenis plastik apa yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. 1. Bagaimana cara plastik masuk ke dalam tubuh kita? Jelaskan. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. Pernahkah kalian menyadari berapa banyak jumlah plastik sekali pakai yang kita gunakan setiap harinya? Mulai dari tas belanja plastik, sedotan plastik, kemasan makanan dan minuman, serta masih banyak lagi produk berbahan dasar plastik yang lainnya. Lalu, kemanakah semua sampah plastik yang kita gunakan itu berakhir? Plastik, material berkarakter ringan dan tahan lama ini pasti akrab dijumpai dalam keseharian kita. Selain praktis, plastik sangat digemari
karena harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan. Namun sifatnya yang tidak mudah rusak membuat plastik sulit terurai sehingga tidak ramah lingkungan. Sebagian plastik berasal dari material alami seperti minyak bumi dan karet yang dimodifikasi secara kimia. Dengan mengurangi pemakaian tas plastik, berarti kita juga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang merupakan salah satu sumber energi non-renewable. Plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Namun meskipun telah hancur dan terurai, plastik tidak akan benar-benar hilang. Akan tetapi berubah menjadi partikel plastik berukuran mikro atau yang dikenal dengan sebutan mikroplastik. Bisofenol A atau BPA dan phthalates atau DEHP merupakan zat yang terkandung di dalam plastik. Berbagai penelitian menyatakan bahwa kedua zat kimia ini berdampak buruk terhadap kesehatan karena berpotensi merusak hormon dan sistem reproduksi. Bahkan bersifat karsinogenik apabila terakumulasi secara terus-menerus di dalam tubuh. Dengan meningkatnya produksi plastik global, jumlah plastik yang terbuang ke laut juga akan jauh lebih besar. Hewan laut yang menjadi bagian dari rantai makanan akan menelan plastik termasuk partikel racun di dalamnya, yang kemudian pada akhirnya kembali ke atas piring yang kita makan. Kita memang tidak dapat menghentikan masifnya produksi plastik, karena dibutuhkan peran serta dari semua pihak, termasuk pemerintah selaku pembuat kebijakan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Semua orang dapat menerapkan prinsip 3R dalam keseharian. Cara termudah adalah dengan mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai. Misalnya mengganti kantong plastik dengan tas belanja. Nah, teman-teman sudah menyaksikan tayangan tadi ya. Setelah menyaksikan tayangan video tersebut, tentunya teman-teman banyak mendapatkan informasi yang bermanfaat, serta mulai mengubah perilaku penggunaan barang plastik sekali pakai. Sekarang selesaikan tugas berikut. Untuk setiap pertanyaan, tulis jawabanmu masing-masing dalam satu paragraf. Usahakan dalam satu paragraf minimal 3 kalimat dan hubungan antar kalimat saling terkait dan padu. Lalu tulis judulnya di bagian tengah atas. Pertanyaannya, bagaimana perilaku dirimu, keluargamu, dan masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalmu terhadap penggunaan sampah plastik sekali pakai? Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget.
Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menari adalah nafasku, bagian dariku, bahasaku, bahasa yang begitu indah. Pasti bisa mengantarku ke sana. Sampai puncaknya. Memilih SMK adalah langkah awal untuk masa depan yang nyata. Mungkin jalanan ini terlihat seperti jalanan biasa, tapi siapa sangka kalau aspal yang menyelimuti jalanan ini memiliki kandungan plastik resek di dalamnya. Aspal plastik terbentang sepanjang 2,5 km di ruas Jalan Poros Bira Bulukumba, sekitar 174 km dari Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu, bagaimanakah proses dari kresek hingga menjadi aspal? Awalnya sampah dikumpulkan dari warga sekitar. Limbah plastik lalu dibawa menuju tempat pengolahan sampah terpadu. Pertama, sampah plastik harus bersih dari kotoran dan minyak. Maka itu harus melalui proses pencucian dan pengeringan terlebih dahulu di bak-bak besar ini. Barulah setelah itu, plastik-plastik bersih tersebut dihancurkan menggunakan mesin pencacah hingga menjadi bubur plastik. Karung-karung bubur plastik lalu dibawa ke AMP atau unit produksi campuran beraspal. Disinilah proses pengolahan plastik hingga menjadi aspal. Campuran aspal menggunakan limbah plastik ini kita laksanakan dari tahun anggaran 2018 hanya 2,5 kilo. Tahun ini panjang 2,5 kilo. Limbah kresek yang kita manfaatkan untuk campuran aspal yang bisa mengurangi sampah di wilayah perkotaan, Pak saya lihat. Yang mendominasi sampah di perkotaan plastik, setidaknya kita bisa mengurangi sampah tersebut. Sehari rata-rata kapasitas produksi 200 ton. Jadi kalau 200 ton itu campuran, plastiknya setara kurang lebih 200 kali 3 kilo, berarti 600 kilogram. Sehari ya? Sehari 6 kilogram. Setelah tercampur, aspal plastik dibawa ke lokasi, lalu dihamparkan setebal 5 cm dan dipadatkan di jalan sepanjang 100 meter dan lebar 3 meter. Sampah plastik sekali pakai memang menjadi masalah untuk lingkungan karena susah hancur hingga beberapa puluh tahun mendatang dan kurang diminati untuk daur ulang. Bagus banget ya, ternyata bisa juga plastik jadi aspal ya. Bagaimana teman-teman? Menarik ya informasi dari tayangan ini? Ternyata kantong plastik bisa dibuat jadi aspal. Tentunya kamu terinspirasi untuk melakukan penelitian sesuai dengan topik yang kamu minati. Penelitian tidak harus dilakukan di tempat yang jauh. Tempat yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalmu pun bisa. Jangan lupa membaca berbagai sumber sebagai landasan teori dan contoh-contoh penelitian yang sudah ada dari internet. Kamu bisa juga bertanya kepada orang tua, saudara, teman, atau guru. Sekarang catatlah tugasmu. Buatlah penelitian sesuai dengan topik yang kamu minati. Identifikasi masalahnya, susun kerangka pemikiran, rumuskan hipotesis, uji hipotesis, lakukan pembahasan, dan tarik kesimpulan dari penelitian ini.
Dalam rangka pemerataan pendidikan, ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Pertama, jalur zonasi yang mempunyai kuota paling sedikit 50% setiap sekolah yang ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi untuk siswa keluarga ekonomi kurang mampu, paling sedikit 15% di setiap sekolah. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang disediakan paling banyak 5% di setiap sekolah. Yang terakhir, jalur prestasi. Jalur ini disediakan di setiap sekolah sebanyak sisa kuota setelah dikurangi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali. Jalur ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota. Bank Dunia dalam laporannya What a Waste 2.0 yang diterbitkan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa secara global, dunia menghasilkan 2,01 miliar ton sampah perkotaan setiap tahunnya dan akan menjadi 3,40 miliar ton pada tahun 2050. Khusus untuk sampah plastik secara global, setidaknya dihasilkan 242 juta ton sampah plastik tiap tahunnya, setara dengan 3,4 juta paus biru atau 1.376 gedung Empire State Building jika digabungkan. Indonesia sendiri merupakan kontributor utama sampah plastik kedua di dunia setelah Cina dengan volume mencapai 3,22 juta metrik ton per tahun. Oleh karena itu, Indonesia menargetkan untuk mengurangi sampah plastik hingga 70% pada tahun 2025. Banyak yang berpikir bahwa cara termudah mengurangi sampah plastik adalah dengan membakarnya. Padahal itu adalah kebiasaan yang salah besar. Sampah plastik yang dibakar mengandung gas rumah kaca bahkan zat dioksin dan furan yang oleh World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia sudah ditetapkan sebagai gas yang memicu kanker pada manusia atau karsinogen. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangi timbulan limbah plastik. Salah satunya adalah dengan mengubahnya menjadi senyawa lainnya yang lebih bermanfaat melalui proses pirolisis. Balai Besar Kimia dan Kemasan atau BBKK sebagai salah satu unit litbang di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri BPPI telah melakukan riset mengenai pengolahan sampah plastik jenis polietilen atau kantong plastik sejak tahun 2009. Alat yang digunakan terdapat 2 macam, alat pirolisis skala 5 kg dan alat fraksinasi 5 liter.